Halo semuanya, selamat datang kembali di kuliah Mekanika Kekuatan Material atau Kekuatan Bahan. Kali ini kita membahas mengenai beberapa contoh dan pembahasan mengenai stress transformation ataupun transformasi tegangan. Nah, di sini ada sebuah contoh di mana dikatakan di sini bahwa kita mencari yang namanya state of stress yang pada poin yang ditunjukkan oleh gambar di bawah ini, yang diwakili oleh elemen-elemen di bawah ini. Kemudian kita menentukan state of stress dari elemen lain yang orientasinya 30 derajat, ini clockwise ataupun searah jarum jam, ya, searah jarum jam. Jadi ini searah jarum jam dari posisi yang ditunjukkan di bawah ini. Jadi diketahui ada 50 MPa. Tentunya ini adalah tension ataupun tarik. Nah, ini tarik. Kemudian di sini ada 80 MPa, ini berarti kita ketahui adalah compression ataupun tekan. Nah, di sini ada tegangan geser. Tegangan geser. Nah, ini pada tegangan tarik nanti kita lihat masing-masing ada compression, ada tarik, kemudian ada tegangan geser. Apakah dia searah jarum jam atau tidak? Ini berhubungan dengan yang namanya tanda. Kemarin di materi lalu kita sudah mempelajari mengenai kesepakatan tanda. Nah, tentu dilihat lagi bagaimana kesepakatan tanda, apakah tension positif atau negatif, compression negatif atau positif, bagaimana tegangan geser searah jarum jam ataupun berlawanan arah jarum jam. Baik, kita akan lanjutkan, kita akan menyelesaikan contoh berikut ini. Nah, hal yang pertama adalah bagaimana kita melihat bahwa adanya kesepakatan tanda, sehingga pada materi kemarin kita lihat di sini adanya sigma x. Sigma x adalah minus 80 MPa. Minus 80 MPa. Nah, hal itu didapat dari ini. Dia mengalami compression sehingga dia sebesar 80 MPa, sehingga jika arah compression untuk sigma x nya jadi ini sigma x nya, maka dia minus 80 MPa. Nah, sedangkan nanti untuk sigma y nya, maka dia tarik, maka dia dinyatakan positif 50 MPa. Nah, bagaimana dengan tegangan gesernya atau tau xy nya? Apakah negatif atau positif? Nah, kembali lagi kita lihat kesepakatan tanda. Nah, ternyata ingat bahwa
jika di sini tadi sigma Y-nya adalah 50 MPa dan tau X-nya adalah minus 25 MPa. Nah, tanda minus di sini ini didapat dari di sini ingat bahwa di sini katakan tadi minus 25 MPa. Nah, ini didapat dari ini, kita sepakati tanda bahwa jika tegangan geser berlawanan arah dengan jarum jam, maka dikatakan negatif. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini didapat adalah tau XY adalah minus 25 MPa. Nah, jika nanti bagaimana mengetahuinya jika berlawanan arah? Nah, ini kita lihat ini adalah berlawanan arah jarum jam, tau XY-nya. Nah, jika searah bagaimana? Nah, ini arah panahnya berubah menjadi ini, ini. Nah, demikian juga ini. Nih. Jadi dia searah jarum jam. Nah, di sini nanti jika ada tau X-nya di sini contohnya minus 25, maka ini adalah positif 25. Nih, 25 MPa. Nah, begitu untuk kesepakatan tanda yang sudah dibahas pada materi lalu. Nah, selanjutnya kita melihat plane CD. Nah, bidang CD seperti yang ditunjukkan oleh gambar ini. Di sini kita lihat dulu bidang CD ini. Nah, bidang CD ini kita lihat bahwa adanya sumbu X dan sumbu Y. Jadi ini awalnya di sini adalah sumbu Y. Maka katanya orientasinya diubah menjadi nanti Y aksen dan X aksen dengan sudut 30 derajat. Nah, tapi tanda minus ini dikatakan di soal adalah clockwise. Nah, sehingga kalau kita lihat dia mengarah ke clockwise, maka tanda negatif, kesepakatan tandanya tanda negatif. Oke, kita fokus ke bidang CD. Selanjutnya adalah bagaimana kita lihat X aksen positif itu ya, aksisnya itu langsung menuju keluar ini ke arah sana, tegak lurus terhadap bidang CD, kemudian Y aksen positif ini sepanjang dari CD-nya. Nah, ini kita lihat untuk bidang CD. Nah, kita lihat juga sudut angle ataupun sudut yang diukur adalah theta, adalah ini minus 30, itu karena adanya clockwise tadi. Nah, sehingga bisa kita jawab. Pertama adalah bagaimana kita tinjau plane bidang CD-nya. Kita bisa melihat rumus adalah sigma X aksen adalah minus 80. Nah, tentunya Anda harus menghafal rumus yang sudah diberikan minggu lalu. Kemudian ini adalah bagaimana Anda harus teliti menginput data-data yang diberikan. Kita lihat minus 80 itu
adalah sigma X-nya nih. Jadi hal yang pertama sekali adalah bagaimana menentukan tanda-tanda ini. Karena salah menentukan tanda, maka Anda salah menentukan nanti nilainya. Nih, termasuk tegangan geser. Nah, maka minus 80 plus 50. Jadi ini adalah sigma Y, ini adalah sigma X-nya dibagi 2. Nah, ini plus. Ini adalah sigma Y-nya. Ini adalah sigma X-nya. Nah, karena di sini negatif bagi 2. Nah, kosinus 2 kali. Nah, ini adalah sudut. Sudut orientasi kemana diputar. Minus 30 dikurangi dengan, nah ini adalah yang kita lihat tadi adalah tau XY-nya. Dikurangi sin dari minus 30. Ini adalah sudutnya juga. Nah, sehingga jika dihitung maka sigma X aksen adalah minus 25,8 megapascal. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menghitung dari tau tegangan geser pada X aksen dan Y aksen. Nah, ini adalah minus. Ini rumusnya harus memang dihafal dan sering mengerjakan soal. Maka ini adalah tau Y dikurang tau X gitu ya. Nih, sigma Y dikurang sigma X per 2 kali sin 2 kali sudutnya, ini lagi sudut, kemudian dikurangi dari ini tau XY nya, ini adalah cos dari sudutnya sendiri. Nah, sehingga didapat tau XY X aksen Y aksen adalah sebesar 68,8 MPa. Nih, dapat 68,8 MPa dan negatif. Nah, negatif ini menandakan bahwa kita putar adalah searah jarum jam. Jadi ini tanda negatif. Negatif ini kita lihat tadi mengapa hasilnya negatif, karena memang kita putar terhadap yang namanya searah jarum jam. Oke, jadi kita bisa mengindikasikan bahwa sigma X aksen dan tau X aksen Y aksen terjadi pada sumbu negatif X aksen dan Y aksen itu sendiri. Nah, ini tadi maka negatif. Nah, sehingga bisa dilihat lagi pada bidang BC. Nah, bidang BC di sini kita lihat tadi gambarnya. Nah, tadi kita sudah meninjau yang bidang CD-nya. Nah, sekarang kita meninjau yang namanya bidang BC-nya. Nih, oke. Tapi yang berubah adalah bagaimana ini Y ya, ini X. Nah, sudut yang kita pakai adalah sudut bukan 30, tapi tetanya berubah jadi 60. Jadi dia akan BC tadi awalnya di sini, dia akan muter, kemudian X aksennya di sini, Y aksennya di sini. Jadi kita putar searah jarum jam, tapi untuk tinjauan bidang BC-nya kita memakai theta 60 derajat. Nah, jadi kita sudah memakai theta 60 derajat. Kemudian kita bisa menghitung kembali bahwa sigma X aksen itu adalah ini tadi sigma X plus sigma sigma Y
plus sigma X per 2 plus ini adalah tadi sigma Y nya dikurang sigma X per 2 cos. Nah, cosnya di sini adalah dipakai adalah cos 60. Kemudian ini adalah tau XY nya tetap tanda negatif, dan ini adalah dipakai adalah sudutnya adalah 60 derajat dan positif gitu ya, positif ke arah sana, ke arah sana. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya ini 40 minus 4,15 MPa untuk sigma X aksennya. Nah, bagaimana dengan tau XY nya? Nah, kita lihat bahwa di sini rumusnya sudah, ini jangan lupa minus adalah sigma Y dikurang dari sigma X per 2 sin 2 sin 60 derajat dikurangi adalah tau XY nya cos 60 derajat, sehingga didapat bahwa tau XY, X aksen Y aksennya adalah 68,8 MPa. Nah, ini oke, jadi kita sudah lihat pada bidang CD dan BC. Nah, cukup mudah untuk melihatnya bagaimana diputar dengan orientasi tadi 30 derajat ke searah jarum jam. Nah, kita lihat bahwa shear stressnya ini tau X nya sudah dihitung 2 kali. Nah, kita sudah cek lagi, baru kemudian negatif, tanda negatif untuk X sigma X mengindikasikan bahwa tegangan terjadi pada arah negatif dari X aksen. Nah, kita bisa lihat hasilnya adalah seperti berikut ini. Di sini kita lihat tadi bahwa hasil dari untuk plane gitu ya, plane, bahwa di sini kita lihat tadi adalah untuk plane yang namanya CD itu kita menghasilkan tadi adalah minus 25,8 MPa. Nah, tanda minus berarti ini yang namanya compression. Nah, tandanya arahnya ke sana, jadi menekan sebesar 25,8 MPa. Nah, kemudian kita dapat tadi adanya sigma pada bidang BC. Ini bidang BC, ini BC, ini CD. Nah, kita lihat pada bidang BC tadi kita dapat adalah minus 4,15 MPa. Nah, ini juga compression ataupun tekan, sehingga digambar kita tulis seperti ini. Kemudian adanya tau XY, jadi kita dapat tadi pada bidang CD kita dapat adalah tau XY, tau X aksen Y aksen, itu contoh pada bidang CD, maka kita dapat tadi adalah minus 68,8 MPa, sehingga berada di sini. Lihat arah panahnya. Nah, sedangkan untuk pada bidang BC kita dapat tadi adalah positif, tau X aksen Y aksen
Ini pada bidang BC, ini hasilnya tadi adalah 68,8 MPa. Maka kita bisa tuliskan di sini dengan arah panah seperti ini. Nah, oke, jadi ini adalah hasil penyelesaian dari suatu contoh yang dimana diputar orientasinya 30 derajat searah jarum jam. Semoga bermanfaat. Coba belajar lagi di rumah. Sampai jumpa, terima kasih, dan tetap semangat, dan sampai berjumpa di video selanjutnya.